Jadi poros Prabowo Puan ini mungkin yang pertama kali mendeklarasikan pasangan calon Oke. presiden dan pasangan calon wakil presiden. Kita gabung langsung satu. Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan lagi-lagi membahas politik 2024. Tamu kita kali ini adalah tokoh yang bernama Mas atau Bang Andianto yang baru saja mendeklarasikan poros Prabowo Puan, ya kan? Nah, Andianto dikenal sebagai tokoh pemuda Indonesia yang dulu pernah aktif juga di KNPI. Bang Andi. Ya, selamat malam. Selamat datang di Nur Iswan Channel. Terima kasih, selamat malam Bang Iswan. Selamat malam rekan-rekan pemirsa dan subscriber Nur Iswan Channel ini. Senang berjumpa dengan Bang Iswan ini ya. Bang Andi, itu apa enggak terlalu dini itu mendeklarasikan poros Prabowo Puan? Sebenarnya yang mendeklarasikan calon presiden itu kan yang pertama bukan hanya poros Prabowo Puan. Banyak sekali relawan-relawan yang telah mendeklarasikan pasangan calon presiden Republik Indonesia ya. Kita sebenarnya sebelumnya udah banyak. Jadi poros Prabowo Puan ini mungkin yang pertama kali mendeklarasikan pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden. Kita gabung langsung satu. Karena yang lain-lain deklarasinya hanya calon presiden saja. Bahkan baliho sudah beredar di seluruh Indonesia, calon presiden saja. Tapi kita mencoba memberanikan diri, menganalisa, berkumpul sama teman-teman, pasangan-pasangan calon ini kita analisa, peluang-peluang dan potensinya kita analisa. Setelah itu kita putuskan bahwasannya memang sudah kita sepakat tokoh-tokoh pemuda Indonesia ini untuk mendukung pasangan poros Prabowo Puan. Begitu Bang Iswan. Pertanyaan kemudian, kenapa sekaligus mendeklarasikan pasangannya Prabowo Puan lagi? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya yang pertama adalah Indonesia itu dalam kondisi sedang terpuruk ya, karena kondisi COVID. Bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia memang mengalami kondisi yang sama ya. Ekonomi kita runtuh, ekonomi kita mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, dalam kondisi ekonomi penurunan yang sangat tajam juga 2 tahun yang akan datang akan kita akan berpesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilu. Oleh karena itu memang dalam kondisi ekonomi yang sulit dibutuhkan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia, itu yang pertama. Terus yang kedua, Laut Cina Selatan saat ini sedang memanas. Karena Laut Cina sedang memanas, maka sosok Prabowo saya pikir sosok yang paling pas untuk bisa menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan. Sehingga dari sisi pertahanan Indonesia bisa dihitung dunia kembali seperti waktu itu Bang Iswan. Kurang lebih begitu Bang. Jadi ya terus kalau dari sisi sosok Puan Maharani ini kan cucu dari pendiri bangsa ya, cucu dari Soekarno dan anak dari Ketua Umum PDIP mantan Presiden RI Megawati. Puan Maharani ini syarat dengan pengalaman, pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menko PMK, sekarang sedang menjabat Ketua DPR RI, ya kan? Pengalamannya sangat banyak. Dan saya yakin dengan pengalamannya Mbak Puan sekarang, Ibu Puan sekarang, dia mampu untuk melanjutkan cita-cita besar Bung Karno ya. Saya pikir itu, Bang Iswan. Oke, kenapa mereka dipasangkan? Kenapa pasangannya bukan Prabowo Anies atau Anies Puan atau Prabowo Ganjar atau Erlangga Hartarto Puan gitu? Kenapa kok pasangannya itu Prabowo Puan gitu? Yang pertama memang dari sisi potensi kondisi negara kita ya. Pertama, Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang kuat. Yang kedua, pemimpin yang nasionalis. Nah, pemimpin yang kuat dan pemimpin yang nasionalis jika dipadukan itu ada pada Prabowo dan Puan Maharani.
jika semua Oh. dipadukan. Di samping itu kan memang harus ada sivil militer, ya kan, harus ada keterwakilan keterpilihan di partai, karena yang berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan presiden itu menurut undang-undang kan harus partai politik atau gabungan partai politik. Nah, potensi itu sangat besar untuk bisa diusung. Karena kalau Gerindra sama PDIP bersatu, bisa mengusung satu pasangan calon. Begitu, Bang Iswan. Belakangan itu pasangan yang kuat itu konon kalau nasionalis sama religius itu digabung. Kalau Prabowo Puan kan nasionalis tuh, Bang Andi. Makanya poros Prabowo Puan itu logonya hijau, Bang. Dan kalau disingkat itu PPP, artinya harus ada simbol Islam. Di samping kekuatan nasionalis harus ada simbol Islam yang masuk. Artinya apa? Partai Islam harus dirangkul oleh Prabowo ataupun Puan Maharani, oleh PDIP ataupun Gerindra, harus dirangkul. Entah itu P3, entah itu PAN, entah itu partai-partai lain, atau PKB, ya kan? Partai Islam harus masuk dalam koalisi Prabowo Puan Maharani. Saya pikir itu, Bang Puan, Bang Iswan. Kalau potensi menangnya itu katanya sih ada berbagai simulasi kalau Prabowo Puan bergabung lawannya yang lain, yang menang itu lawannya bukan Prabowo Puan yang menang. Katanya yang lain, ada simulasi survei. yang lain siapa itu, Bang Iswan? Saya pikir beginilah, Bang Iswan. Untuk Pilpres 2004 itu kemungkinan besar hanya 3 poros, ya. Hanya 3 poros yang akan tercipta karena terkait dengan syarat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu 20%. Nah, kalau 3 calon, poros pertama mungkin saya coba menganalisa belum tentu benar, itu Prabowo Puan. Poros yang kedua poros Golkar. Poros yang ketiga mungkin gabungan Nasdem, PKS dan Demokrat mungkin masuk di sana. Jadi ada 3 poros dan masing-masing poros itu simbol partainya sudah punya capres sendiri-sendiri. Begitu, Bang Iswan. Dari beberapa skema tersebut ya kami bersepakat. Ini saya yakin dengan skema-skema tersebut, asalkan PDIP dan Gerindra merangkul partai Islam lainnya, saya yakin menang. Begitu, Bang Iswan. Kemudian ada juga sinyalemen atau analisis yang mengatakan begini. Banyak orang yang tidak yakin kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo 2019 kemarin ngotot ingin jadi presiden, tahu-tahu akhirnya cuma jadi menteri, kira-kira gitu. Ya, betul. Yang sinis ya. Sehingga orang yang atau banyak pihak yang habis-habisan mendukung Prabowo di 2019, besar kemungkinan itu patah arang atau tidak mau lagi mendukung Prabowo. Menurut Bang Andi, sinyalemen seperti itu gimana itu? Jadi saya pikir begini, Bang Iswan. Memang itulah Prabowo, ya. Dia nasionalis dan dia juga negarawan. Dia berjiwa besar. Dia bertarung dengan Jokowi. Kita head to head bertarung dalam berpolitik. Tapi ketika terpanggil untuk tugas negara, dia hadir. Walaupun itu saingannya. Oke, kita bersama-sama membangun negara. Itulah jiwa kenegarawannya Prabowo Subianto. Saya pikir rakyat juga mengerti lah. Saat ini Prabowo itu bukan untuk menikmati kekuasaan, tapi dia membangun Indonesia melalui jalur pertahanan. Dan pertahanan Indonesia saat ini sudah mulai dihitung oleh dunia internasional. Begitu, Bang Iswan. Jadi bergabungnya Prabowo mendukung Pak Jokowi padahal sebelumnya dia amat sangat mengkritisi atau melawan Pak Jokowi, itu tidak menjadikan liabilities atau handicap di publik ya? Tentu mungkin ada ya, mungkin ada yang kecewa. Tapi kekecewa dalam politik itu nggak boleh lama-lama, harus sebentar. Kalau lama-lama, kapan kita membangunnya? Kapan Indonesia maju? Saya pikir langkah yang diambil Pak Prabowo saat ini tepatlah. Beliau masuk dalam sistem ketatanegaraan, masuk dalam kabinet, membangun sistem pertahanan, karena memang yang diamanatkan jabatan beliau kan hanya sistem pertahanan. Nah, berbeda halnya misalnya nanti beliau menjadi presiden. Tentu dia bisa banyak berbuat untuk Indonesia, bukan hanya dari sisi pertahanan, dari sisi ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, kemandirian politik, ya kan? Cita-cita Prabowo kan membangun ekonomi kerakyatan.
hasil-hasil pangan di daerah, di pedesaan itu bisa dikumpulkan dan bisa dinikmati sendiri oleh rakyat, mengurangi impor sehingga hasil pertanian itu rakyat-rakyat petani di desa-desa sana bisa makmur Bang Iswan, bisa menikmati hasil pertanian secara secara objektif, artinya tidak ada lagi spekulan-spekulan di bidang pertanian ini. Pertanian yang menggunakan teknologi dan pertanian yang bisa memakmurkan petaninya itu sendiri, Bang Iswan. Oke, 2 pertanyaan terakhir ini. Yang kritikal juga orang melihat Pak Prabowo sudah sangat senior. Belum lama itu beliau berulang tahun yang ke-70. Walaupun saya sendiri itu sebenarnya tidak boleh ada diskriminasi usia untuk jabatan politik apalagi presiden. Jadi tetapi ada sebagian yang menganggap Pak Prabowo sudah terlalu senior untuk menjadi seorang presiden. Gimana itu? Kalau terkait umur, Bang Iswan, Presiden Malaysia kemarin Mahathir itu udah 90 tahun. Akhirnya dia kan walaupun mengundurkan diri. Wakil Presiden Amerika siapa itu wakilnya Obama itu kan sudah berumur juga gitu. Saya pikir umur bukan tolak ukur ya. Yang penting pertama dia sehat secara jasmani. Yang kedua sehat secara lahiriah. Dan saya lihat Prabowo secara fisik masih sehat hari ini ya. Dan pola berpikirnya juga untuk kemajuan Indonesia ke depan. Saya pikir nggak ada masalah untuk terkait usia ya Prabowo. Begitu Bang Iswan. Oke, terakhir Bang Andi. Ya. Jaringan poros Prabowo Puan itu memang seberapa kuat atau seberapa masif atau baru akan dibentuk jaringannya? Mau disusun pasukannya, relawannya? Jadi poros Prabowo Puan ini berkumpul ada 11 tokoh pemuda Bang Iswan. Tokoh-tokoh pemuda, konsorsium tokoh pemuda Indonesia berkumpul. Konsorsium tokoh-tokoh pemuda ini punya jaringan seluruh Indonesia Bang Iswan. Punya jaringan dan sel di seluruh Indonesia. Kita berkumpul lalu mendeklarasikan poros Prabowo Puan. Nah, saat ini memang baru kita merapikan pengurusan di pusat. Tapi setelah rapi pengurus di pusat, kita akan langsung bergerak membentuk semua cabang di daerah. Bila perlu sampai kabupaten, Bang Iswan, kita bentuk. Karena kan persiapannya 2 tahun. 2 tahun saya pikir 6 bulan sampai 1 tahun kita sudah lengkap di semua, minimal semua provinsi dan sebagian besar kabupatennya. Minimal itu 6 bulan ke depan. Begitu Bang Iswan. Jadi optimis bisa membangun kekuatan jaringan ya? Pasti itu Bang Iswan, karena kan kami juga meminta kepada Gerindra dan PDIP untuk membentuk sekber ya, sekber partai, sekber pemenangan Prabowo Puan Maharani. Kita minta. Jadi kita minta agar PDIP dan Gerindra membentuk sekber di semua daerah, bukan hanya di DPP, bukan hanya di pusat. Di pusat bentuk sekber, di provinsi-provinsi, di kabupaten-kabupaten bentuk sekber, libatkan partai lain untuk memenangkan Prabowo Puan. Saya yakin kalau itu terlaksana, Prabowo Puan tidak akan sia-sia, tidak akan kalah, pasti menang, gitu Bang Iswan. Oke, Bang Andi, terima kasih. Terima kasih Bang Iswan, salam sahabat ya. Nur Iswan Channel. Oke, nanti kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dengan Bang Andianto, tokoh pemuda Indonesia, yang langkah politiknya mencengangkan. Yang lain belum deklarasi pasangan, Bang Andianto sudah deklarasi pasangan, gitu. Jadi lebih maju langkahnya. Butuh waktu Bang Iswan untuk konsolidasi seluruh Indonesia, Bang Iswan. Makanya kita harus deklarasikan lebih cepat. Oke, terima kasih Bang Andi. Demikian. Terima kasih Bang Iswan. Ya, demikian kawan baik semua, bincang dengan Bang Andianto dari poros Prabowo Puan untuk 2024. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang. Salam sahabat channel Nur Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, salam sejahtera.